juga kalangan artis mungkin ada koordinasi sama BNN gitu untuk mungkin mencari pencegahan supaya artis juga kalangan artis juga nggak terjerat narkoba. Semuanya, semua kalangan. Jadi bukan cuma artis saja, semua kalangan. Nggak ada ampun kalau narkoba itu, nggak ada ampun, dan semuanya sama bisa masuk kemana aja. Kalau yang kena juga konsekuensinya sama. Pak, peran BNN bagaimana? Saya tambahkan di sini apa yang disampaikan Arafi itu tadi sudah. Kita ya BNN Republik Indonesia, kita tidak memandang status siapapun ya. Kalau dia menjadi bandar, dia menjadi pengedar, pasti kita tangkap. Ya, begitu juga dia pengguna, semua kalangan pasti kita akan selamatkan, kita hantar mereka, kita bawa mereka untuk berobat ke rehabilitasi. Jadi seperti itu. Kalau bandar kita proses, ya kita hukum seberat-beratnya. Kalau pengguna pecandu kita obatin. Seperti itu. Pak, bagaimana peran BNN ketika ada penyebaran narkoba di dalam hutan atau lapas seperti yang lagi rame-rame terakhir ini? Ya, begini ya. Namanya narkotika, ini barang kecil. Dia bisa masuk kemana saja, termasuk ke dalam lapas. Kita tidak menutup itu. Masih ada. Tapi Kementerian IMIPAS itu sudah sangat tegas. Para bandar-bandar yang masih bermain di dalam itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, ya, dimasukin ke penjara-penjara super maksimum, one man one cell. Jangan main-main. Ya, ini saya sangat mendukung sebagai kepala BNN Indonesia. Ini langkah yang sangat bagus. Biar ada shock terapinya, termasuk semua kalangan. Yang seperti yang mungkin Mbak sampaikan tadi, ya ada figur siapapun. Kalau dia masih nakal di dalam, masukin ke penjara yang super maksimum. Ya tujuannya bukan kita ingin menyiksa, ingin memberikan pembelajaran shock terapi biar dia tidak melakukan hal lagi yang lebih jauh lagi, agar dia bertobat kembali ke jalan yang benar untuk kembali berproduktif. Seperti itu. Arafi ada komentar nggak sih terkait hal itu? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat untuk memberikan semangat. Ini kan soalnya dibilang dia sebagai bisa dibilang pengepulnya lah, tapi menurut statement dari Dirjen Pas kalau dia itu bukan pengedar. Ya, tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu. Karena nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. Berarti akan menyayangkan nggak sih kan? Iya, ikut prihatin nggak? Salah satu artis juga. Pastilah, kalau siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Bukan begitu? Justru terakhir yang saya tambahkan, apalagi kalau yang bersangkutan ini baik itu pengguna, ya pecandu, apalagi bandar, seorang public figure, kita sangat prihatin. Karena apa? Public figure apapun status sosialnya, dari latar belakang apapun, itu harus memiliki tugas lebih, yaitu sebagai contoh, sebagai toladan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau ada tokoh public figure yang terkena, saya selaku kepala BNN Republik Indonesia sangat prihatin. Untuk itu, mari ya, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh tokoh public figure, apalagi ini harus bisa menjaga. Jangan sampai ya terjun, coba-coba seperti tadi kita sampaikan bersama-sama. Karena semua tuh dimulainya dari coba-coba, ditawarin, akhirnya 2 kali lagi. Mungkin dari pihak dari atau Pak Prabowo ada evaluasi nggak buat rutan atau lapas, kenapa narkoba ini bisa masuk lagi ke dalam rutan itu, sedangkan penjagaannya kan juga super ketat. Pasti namanya evaluasi itu dalam pekerjaan itu selalu untuk mencari yang terbaik, bukan hanya di lapas saja. Di tempat saya pun juga saya selalu mengevaluasi agar pekerjaan kita lebih baik, lebih produksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pencegahan, pemberantasan, di bidang rehabilitasi dan juga pemberdayaan masyarakat, juga kerjasama. Kita selalu setiap hari, setiap minggu kita selalu mengevaluasi pekerjaan kita untuk kedepannya agar lebih baik. Seperti itu. Hari ini saya dan Arafi hadir di sini, tentunya di tengah-tengah anak-anak kita yang sedang melaksanakan kegiatan kemah kebangsaan, ingin menyemangati, memberikan dan menitipkan pesan-pesan, ya khususnya kepada generasi muda penerus bangsa ini, ya agar betul-betul bisa menjadi percontohan yang ada di sini, ya memberikan pesan-pesan, mengglorifikasi untuk menjauhi narkoba, jangan pernah mencoba narkoba karena sudah jelas narkoba merusak baik secara kecerdasan, secara kesehatan, dan juga anak-anak kita ini adalah aset. Kalau sampai mencoba dan masuk di dunia narkoba, kita bisa membayangkan kehancuran yang akan menanti. Untuk itu,
mari dalam kesempatan yang baik ini saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia mengajak segenap pihak, kementerian terkait, badan, anak-anak, semua yang ada di Indonesia, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk kita mengglorifikasi bahaya narkoba yang menghantui anak-anak kita yang sekarang semakin pintar, bandar-bandar jahat narkoba, masuk ke permen-permen, ke minuman-minuman, bahkan sekarang juga masuk ke rokok-rokok elektrik, ya, isi ulangnya, cartridge-nya itu jelas setelah dimasuki oleh narkotika yang sangat jahat. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita dan kita menyemangati agar anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang dapat menjaga negara dan bangsa ini sehingga pembangunan nasional bisa terwujud, Indonesia emas terwujud, Indonesia bersih narkoba 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan sosial media juga semakin luas, Pak. Anak-anak muda juga, terutama anak adik-adik sekolah ini kan sangat gampang mengakses. Jadi bagaimana peran BNN untuk seberapa persen yakin bisa mencegah peredaran narkoba di sosial media, terutama yang tadi Bapak bilang di diskotik segala macam. BNN Republik Indonesia secara paralel melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak hanya pemberantasan dan penindakan saja, tapi kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama baik secara nasional dan internasional. Upaya-upaya pencegahan yang kita laksanakan, baik kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kita memberikan pencerahan-pencerahan yang secara edukasi dan literasi terus kita perkuat. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan kurikulum tentang narkotika. Kita bekerja sama dengan UNODC, PBB yang selama ini concern terhadap narkotika, sehingga kurikulum ini bisa masuk ke sekolah-sekolah dari mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ini yang sedang kita proses, kita canangkan, sudah beberapa provinsi di Indonesia dan juga beberapa pemerintah daerah yang sudah memasukkan ini. Begitu juga upaya-upaya yang kita bangun seperti di Aceh, di wilayah Gayo Lues, kita melaksanakan kegiatan advokasi kepada masyarakat yang selama ini melaksanakan atau para petani ganja, kita switch menjadi para petani palawija, para petani kopi, dan alhamdulillah sekarang sudah berpenghasilan mereka secara produktif dan penghasilannya juga sangat bagus, bahkan sudah menjadi sumber PAD di provinsi tersebut. Begitu juga di daerah-daerah lain, saya selaku Kepala BNN selalu menyemangati kepada Kepala BNNP dan Kepala BNNK untuk terus berkreasi, mencari potensi-potensi masyarakat agar bisa merubah dari kegiatan-kegiatan narkotika menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan berproduksi untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti itu. Pak, kalau untuk pelajar sebetulnya pintu-pintu masuk narkoba ini ke pelajar itu lewat mana sih Pak, dan pencegahan dari ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa 85,5% ya terjadinya terpaparnya narkotika di lingkungan anak-anak itu adalah dari tempat-tempat atau lingkungan sosial, tempat nongkrong dengan cara ditawari, diajak. Itu semua berawal dari situ. Itu yang paling tinggi. Untuk itu makanya saya sampaikan bahwa peran keluarga, peran orang tua, peran sekolah, peran kampus itu harus kuat. Jangan kita diam, terutama di tempat-tempat yang sudah tampak di sekolah-sekolah, di kampus itu seperti tempat-tempat nongkrong. Coba dong dilihat oleh guru-guru. Coba dong ditengok oleh para dosen kita, para rektor kita. Ada apa mereka nongkrong di situ? Ya, kita tidak menyalahkan anak kita untuk berinteraksi nongkrong, tapi apakah nongkrong itu betul-betul nongkrong dia duduk-duduk ngobrol yang positif aja? Coba dilihat ada apa yang dilakukan di situ. Apakah dia menghisap sesuatu? Apakah dia mengkonsumsi sesuatu? Jangan diam. Ya, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak agar kita lebih aktif, lebih peduli. Ya, begitu juga saudara-saudara kita yang sudah mungkin terpapar, jangan jadikan aib. Rangkul mereka, ajak mereka, bawa mereka ke rehabilitasi. Ada rehabilitasi besar kita di Lido, ada rehabilitasi kita di loka-loka di beberapa daerah di Sumatera Utara, di Lampung, termasuk di IPWL, di puskesmas, di klinik-klinik Pratama kita, di BNNK, BNNP. Begitu juga di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Begitu juga ada di IBM, intervensi berbasis masyarakat di tingkat desa, di tingkat kelurahan. Kita bekerjasama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang sudah ditunjuk dalam kegiatan IBM itu untuk bisa melakukan rehab secara konselor tingkat bawah, artinya yang masih penggunaan atau kecanduannya masih ringan, insya Allah masih bisa
diterapi secara jalan dengan obat-obat yang mungkin juga masih bisa diberikan oleh di tingkat puskesmas, klinik maupun di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Mungkin perwakilan dari artis gimana nih? Ini kan lagi rame-ramenya juga segala macam terus. Terima kasih untuk Kepala BNN, untuk Pak Suyudi, untuk Pak Kapolres juga. Memang narkoba ini harus kita perangi bersama-sama. Ini masuk ke berbagai macam kalangan, masuk ke berbagai macam usia. Justru saya tadi membagikan pengalaman pahit saya dulu karena ketidaktahuan saya, apalagi sekarang ini bentuknya narkoba itu udah aneh-aneh. Udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk air, dan bisa masuknya bukan permen, bukan cuma masuk ke diskotik atau ke kafe-kafe aja, tapi udah masuk sampai ke sekolahan, ke desa-desa, sampai ke anak SD aja. Bayangin anak SD dicobain kasih permen, segitu jahatnya, dan itu bisa merusak mental dan merusak mental anak-anak kita. Dan itu saya tadi ceritain sesuai dengan pengalaman saya. Saya ini mungkin kalau teori nggak pintar, tapi saya selalu bercerita tentang pengalaman saya. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang dicobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati, karena kalau Pak Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa-lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu, ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Apalagi gitu loh. Jadi dan juga Pak Presiden Prabowo sangat mengharapkan, makanya saya sangat mengapresiasi Kepala BNN beserta Bison, beserta seluruh aparat kepolisian, jajaran, seluruh lembaga yang memang sama-sama kita memerangi narkoba, karena generasi muda kita harus kita selamatkan, karena generasi muda kita adalah calon penerus kita. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden menghimbau kalau narkoba itu untuk, terutama untuk para bandar dan pengedarnya itu nggak ada ampun. Justru korbannya kita harus segera cegah, kita selamatkan mereka. Saya juga menghimbau ke adik-adik, kalau ada yang tahu temennya make, kasih tahu ke keluarganya, kasih tahu ke orang terdekatnya, biar cepat diselamatkan, biar mereka tidak terlalu jauh. Itu aja. Jadi untuk generasi muda semuanya jauhin narkoba, nggak ada keren-kerennya pakai narkoba. Ini lagi ramai juga. Kalangan artis mungkin ada koordinasi sama BNN gitu untuk mungkin mencari pencegahan supaya artis juga, kalangan ini artis juga nggak terjerat narkoba. Semuanya, semua kalangan. Jadi bukan cuma artis aja, semua kalangan. Nggak ada ampun, kalau narkoba itu nggak ada ampun, dan semuanya sama bisa masuk kemana aja. Kalau yang kena juga konsekuensinya sama. Pak, peran BNN bagaimana? Saya tambahkan segini, apa yang disampaikan Arafi itu tadi sebutkan. Kita ya BNN Republik Indonesia, kita tidak memandang status siapapun. Ya, kalau dia menjadi bandar, dia menjadi pengedar, pasti kita tangkap. Ya, begitu juga dia pengguna, semua kalangan pasti kita akan selamatkan. Kita hantar mereka, kita bawa mereka untuk berobat ke rehabilitasi. Jadi seperti itu. Kalau bandar kita proses, ya kita hukum seberat-beratnya. Kalau pengguna pecandu kita obatin. Seperti itu. Pak, bagaimana peran BNN ketika ada penyebaran narkoba di dalam hutan atau lapas seperti yang lagi rame-rame terakhir ini? Ya, begini ya. Namanya narkotika, ini barang kecil. Dia bisa masuk kemana saja, termasuk ke dalam lapas. Kita tidak menutup itu. Masih ada, tapi Kementerian IMIPAS itu sudah sangat tegas. Para bandar-bandar yang masih bermain di dalam itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, ya, dimasukin ke penjara-penjara super maksimum, one man one cell, jangan main-main. Ya, ini saya sangat mendukung sebagai Kepala BNN Indonesia. Ini langkah yang sangat bagus. Biar ada shock terapinya, termasuk semua kalangan, yang seperti yang mungkin Mbak sampaikan tadi. Ya, ada figur siapapun. Kalau dia masih nakal di dalam, masukin ke penjara yang super maksimum. Ya tujuannya bukan kita ingin menyiksa, ingin memberikan pembelajaran shock terapi biar dia tidak melakukan hal lagi yang lebih jauh lagi, agar dia bertobat kembali ke jalan yang benar untuk kembali berproduktif. Seperti itu. Arafi ada komentar nggak sih terkait hal itu? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat untuk nanti memberikan semangat. Ini kan soalnya dibilang dia sebagai bisa dibilang pengepulnya lah, tapi menurut statement dari Dirjen Pas kalau dia itu bukan pengedar. Ya, tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu. Nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. Berarti akan menyayangkan nggak sih akan kan? Iya, ikut prihatin nggak? Salah satu artis Ya juga. pastilah, kalau siapapun itu kalangan yang terkena
menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Bukan begitu? Justru Cegah terakhir yang saya tambahkan, apalagi kalau yang bersangkutan ini baik itu pengguna, ya, pecandu, apalagi bandar, seorang public figure, kita sangat prihatin. Karena apa? Public figure apapun status sosialnya, dari latar belakang apapun, itu harus memiliki tugas lebih, yaitu sebagai contoh, sebagai toladan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau ada tokoh public figure yang terkena, saya selaku kepala BNN Republik Indonesia sangat prihatin. Untuk itu, mari ya, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh tokoh public figure, apalagi ini harus bisa dijaga. Jangan sampai ya terjun, coba-coba seperti tadi kita sampaikan bersama-sama. Karena semua tuh dimulainya dari coba-coba, ditawarin, akhirnya 2 kali lagi. Mungkin dari pihak dari atau Pak Prabowo ada evaluasi nggak buat rutan atau lapas, kenapa narkoba ini bisa masuk lagi ke dalam rutan itu, sedangkan penjagaannya kan juga super ketat. Pasti namanya evaluasi itu dalam pekerjaan itu selalu untuk mencari yang terbaik, bukan hanya di lapas saja. Di tempat saya pun juga saya selalu mengevaluasi agar pekerjaan kita lebih baik, lebih produksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pencegahan, pemberantasan, di bidang rehabilitasi dan juga pemberdayaan masyarakat, juga kerjasama. Kita selalu setiap hari, setiap minggu kita selalu mengevaluasi pekerjaan kita untuk kedepannya agar lebih baik. Seperti itu.